What's up guys? Berjumpa lagi bersama saya Ade Putri Wazari dari kelas 12 Perbankan Syariah SMKBM Pancabudi Medan. Udah lama juga ya kita nggak sharing-sharing tentang pelajaran, tentang pengalaman. Nah, maka dari itu di kesempatan kali ini Ade mau sharing pengalaman Ade saat PKL di Bank Syariah Indonesia atau kerap disebut dengan BSI. Mau tahu nggak? Mau kan? Kalau mau tahu, simak video berikut ini. Nah, pelajaran pertama yang Ade dapatin saat itu ialah membantu nasabah saat proses migrasi. Nah, jadi pada saat itu masih banyak sekali nasabah yang tidak tahu apa itu migrasi. Mereka datang begitu aja tanpa harus tahu tujuan mereka ke situ tuh ngapain. Sampai-sampai ada yang nanya nih, "Dek, ini ada acara apa ya?" Nah, jadi saat itu Ade bilang ke nasabah bahwasanya ini lagi ada migrasi rekening. Nah, terus nasabah pun juga bertanya, migrasi rekening itu apa ya? Nah, di situ Ade bantu ngejelasin ke nasabah bahwasanya migrasi rekening itu adalah perpindahan rekening. Misalnya nih, kamu memiliki rekening BRI Syariah, kamu harus memindahkan rekening kamu ke BSI. Karena apa? Kenapa harus migrasi? Nasabah pun bertanya seperti itu. Kenapa harus migrasi? Karena ketiga bank BUMN ini telah dimerger menjadi satu antara Bank BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Jadilah Bank Syariah Indonesia. Nah, kalaupun nggak dimigrasi rekening kita, itu bakal diblokir dari kantor pusat sana langsung. Jadi sayang kan kalau misalnya kita masih memiliki saldo di rekening tersebut, tapi udah diblokir, nggak bisa digunain, sama aja. Nah, selain itu, banyak sekali saya menjumpai nasabah dengan berbagai macam sifat. Ada yang ramah, ada yang baik, ada yang sopan, ada yang nurut-nurut aja gitu, ada yang pemarah, ada yang jutek, ada yang nggak sabaran. Nah, kalau ngadapin nasabah yang seperti itu, nih mental harus terlatih supaya kita tetap sabar dan tenang dalam menghadapi nasabah yang seperti itu tuh. Ajarin guru hebat Ade ternyata itu semua masuk guys, termasuk cara melayani nasabah itu sangat penting. Melatih mental itu ternyata penting, itu yang dibilang guru Ade, bahwasanya kita harus melatih mental kita sejak dini untuk melayani nasabah dengan baik. And next, pertanyaan nasabah ada yang seperti ini. Bagaimana sih cara kita mengetahui bahwasanya rekening kita sudah termigrasi? Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Apabila kita mengecek saldo lama kita di rekening lama, itu sudah 0. Lalu kita cek saldo kita yang ada di BSI, itu berpindah. Itu secara otomatis berpindah, maka itu dinyatakan rekening Anda sudah termigrasi. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya tabungan kita itu adalah tabungan gaji ataupun tabungan pembiayaan? Nah, tenang, kalau misalnya itu menyangkut gaji dan pembiayaan, tabungan lama tersebut tidak akan digunting. Tetapi kita tetap memberikan yang baru, kita tetap memberikan yang BSI seperti ini. Ini adalah tabungan pembiayaan, namun pihak bank tetap akan mengasih yang BSI. Karena untuk jaga-jaga supaya ketika tabungan kita itu udah termigrasi, itu balik. Jadi, kedua tabungan tersebut masih bisa dipergunakan. Bedanya, kalau BSI kita mau transfer itu sudah menggunakan kode bank, yaitu 451. Next, bagaimana transfer, ngecek saldo, dan transaksi lain-lain tanpa harus ke bank? Mager, panas, ya kan? Apalagi lagi corona kayak gini, covid, PPKM, pastinya susah. Nah, tenang, jadi kita memiliki aplikasi yaitu BSI Mobile. Nah, dengan cara BSI Mobile kita bisa ngecek saldo, transaksi, transfer dari situ tanpa harus keluar rumah. Jadi nggak perlu repot-repot lagi ke bank. Dan yang terakhir, nasabah sebagian ada yang bilang kayak gini, kenapa nggak bisa ditarik ya? Saya ini mau narik hari ini, ada keperluan, kenapa nggak bisa ditarik uangnya? Nah, jadi di situ kita bisa tanya kepada nasabah,
apakah rekening dia sudah termigrasi? Nah, pastinya dia jawab belum. Kalau misalnya dia bilang belum, berarti Anda harus migrasi terlebih dahulu. Dan ketika proses migrasi tersebut kita tidak bisa mewakilkannya ke orang lain, kita harus datang sendiri. Karena kalau misalnya kita nitipkan ke orang lain, itu harus memakai surat kuasa, dan karena di buku tabungan itu kita membutuhkan tanda tangan kita sendiri gitu. Jadi BSI menyediakan 2 produk tabungan, ada yang wadiah, ada yang mudharabah. Jadi bedanya wadiah ini bebas biaya admin, tetapi kalau mudharabah itu dikenakan biaya admin. Yuk guys, tunggu apa lagi? Mari bergabung di BSI. Selain banyak keuntungannya, kita juga terjauhkan dari riba dan bunga. The best deh pokoknya. Nah, jadi itu dia guys. Selain itu, saya juga udah bisa seperti menginput data nasabah, mengetahui aplikasi-aplikasi customer service, bagaimana cara kerjanya teller. Nah guys, itu dia tadi pengalaman Ade ketika PKL di Bank Syariah Indonesia. Nah, buat kalian yang berpikir pasti susah, pasti ribet banget, pasti banyak kali aturan yang ini, yang itu. Enggak guys, seru. Tes deh kalau nggak percaya. Nah, jadi guys, kita sebagai seorang pelajar jangan pernah takut untuk memulai hal yang baru dan jangan pernah takut untuk memulai hal yang sulit. Dan jangan pernah takut gagal, takutlah ketika semua orang sudah sukses, merasakan kesuksesannya, kesenangannya, tetapi kamu masih terpuruk, susah, akibat malas. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan, menyampaikan, dan berkata, Ade mohon maaf. Thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.